Salam, Jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia, dimanapun berada. Pada hari ke-22 ini, kita memasuki puasa bersama. Kita diberikan renungan kekuatan berkat. Roma 15 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Kata berkat bukanlah kata yang asing di antara orang Kristen. Kata ini sangat populer, bahkan dalam peribadahan pun. Kata berkat dipakai mengawali ibadah dan mengakhiri ibadah. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Dalam keluarga, Dia ingin membangun budaya memberkati. Sebab keluarga adalah sebagai institusi yang pertama diberkati oleh Tuhan. Mulai dari perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru. Mukjizat yang pertama adalah air berubah jadi anggur di perkawinan di kota Kana. Dari awal Alkitab sampai akhir, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Ada juga mengartikan berkat itu adalah kelimpahan material. Kebahagiaan atau kesuksesan dalam kehidupan, namun ada juga yang bisa mengartikan berkat dengan sederhana, melalui sentuhan yang tepat, kata-kata yang diucapkan, gerakan tubuh, hadiah, atau ekspresi. Yang paling penting ketika kita melihat dan merasakan bahwa berkat itu adalah pemberdayaan untuk mendapat keberhasilan. Sumber dari setiap kutuk adalah dosa. Manusia diberikan kebebasan memilih berkat atau kutuk. Ulangan 30 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Namun Kristus menjadi kutukan bagi kita untuk mengambil kutuk dari kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan bagi kita supaya kita diselamatkan. Sebab ada tertulis dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus bangkit dan naik ke surga untuk membalikkan kutuk dan memberikan kepada manusia berkat, yakni berkat hidup yang kekal. Setiap ayah dan ibu memiliki hak istimewa untuk memberikan berkat ini kepada anak-anak mereka. Tidak ada yang lebih dirindukan oleh setiap anak, yaitu berkat penerimaan, kasih sayang, dan peneguhan dari ayah mereka. Sebagaimana Allah Bapa menyatakan hal ini juga kepada Yesus Kristus dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Dari ayat ini kita melihat penerimaan, yaitu dengan perkataan inilah anakku. Kasih sayang yaitu dengan perkataan yang aku kasihi. Dan peneguhan adalah kepadanya lah aku berkenan. Ketiga kebutuhan ini perlu dipenuhi bagi anak-anak kita tanpa memandang usia. Sebagai ayah dan ibu secara jasmani dan rohani, kita menyampaikan kepenuhan berkat dari Allah Bapa kepada anak-anak kita. Dengan berkat dari Allah Bapa akan mengalahkan semua kutuk dosa terhadap keluarga kita. Sebagai aplikasi pada renungan ini,
Yang pertama, luangkanlah waktu untuk membicarakan berkat atas anggota keluarga. Yang kedua, suami, berkatilah istrimu dan istri. Hormatilah suami. Yang ketiga, sebagai orang tua, ucapkanlah berkat kepada anak-anakmu. Untuk itu, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu mulai dari keluarga, gereja, sampai ke ujung bumi. Sehingga kami terlepas dari kutukan iblis. Dan kami menjadi pembawa berkat untuk memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.